pengeluaran makin banyak. Belum listrik, belum belanja, belum gas, belum lagi uang tak terduga, belum biaya kuliah si Mina. Ini masih bisa dipanasin, yang ini juga kalau semua dibuang, habis uang. Sayang banget kalau dibuang, masih bisa dimanfaatin ini. Kamu dari tadi di dapur. Masak apa sih? Aku cuma panasin makanan kemarin. Lah, kok makanan sisa lagi? Ini dari kemarin kan? Baunya sudah nggak enak, Rin. Mending masak yang baru saja, lebih aman. Ah, kamu ini masih layak kok. Gak usah lebay. Kita juga makan biasa saja, gak kenapa-kenapa kan selama ini. Jangan dipaksakan begitu. Nanti takutnya malah jadi penyakit, Rin. Buat kita juga. Sudah, buang saja ya. Kalau kamu gak mau, ya sudah. Daripada dibuang percuma, nanti aku kasih ke tetangga saja. Kamu ini ya, gak pernah kepikiran. Uang bulanan kita itu kecil, Mas. Semua harus dihemat. Gak bisa tiap hari buang makanan begitu saja. Aku ini tiap hari mikir, gimana caranya biar cukup. Bukan cuma hari ini, tapi sampai akhir bulan. Kalau semua dibuang, terus kita makan apa nanti? Ya sudah, kalau memang lagi kepikiran soal uang, nanti kita atur sama-sama. Pelan-pelan aja. Nggak perlu dipaksakan begini. Atur gimana? Tiap bulan selalu kurang karena harus bantu terus. Itu bukan harus, Rin. Itu memang tanggung jawab aku. Aku nggak bisa tutup mata kalau keluarga butuh. Itu adikku juga. Tanggung jawab terus. Tapi rumah ini juga tanggung jawab kita, kan? Iya, makanya aku juga kerja setiap hari buat itu. Bukan cuma buat mereka, tapi buat kita juga. Aku paham kamu capek. Aku juga capek, Rin. Tapi kita jangan saling nyalahin. Tapi hasilnya tetap kurang. Kamu nggak lihat pengeluaran kita makin kesini makin besar? Ini lihat, belanja naik, listrik naik. Belum lagi kalau ada kebutuhan mendadak. Aku bukan nyalahin. Aku cuma capek harus mikirin semuanya sendirian. Kita cari jalan bareng-bareng. Bukan dengan cara begini. Aku juga mikirin, Rin. Cuma caranya mungkin beda. Iya, kamu mikirnya gampang tinggal kasih uang. Yang ngatur di sini aku. Bu, aku tuh capek banget kalau harus naik angkutan umum terus. Berangkat pagi harus desak-desakan. Pulangnya juga lama. Kadang sampai telat masuk kelas. Iya sih, Nak. Ibu juga kepikiran itu dari kemarin. Kasian kamu tiap hari harus naik angkutan. Capek di jalan, belum lagi kalau telat. Aku juga malu, Bu. Teman-teman aku sekarang sudah pada bawa motor sendiri. Tinggal berangkat, nggak ribet kayak aku. Kalau aku punya motor, aku bisa lebih cepat sampai kampus. Nggak capek di jalan. Dan sebenarnya juga lebih hemat, Bu, daripada tiap hari keluar ongkos terus. Bu, aku pengen punya motor buat kuliah. Teman-teman kamu sudah pada bawa motor. Kamu masih harus desak-desakan. Wajar kalau kamu merasa nggak enak. Menurut ibu, kamu memang sudah butuh motor sekarang. Biar lebih cepat, lebih hemat juga ke depannya. Nanti ibu bantu ngomong ke Mas Adit. Mas Adit kan kakak kamu. Masa nggak bantu adiknya sendiri? Selama ini juga dia sudah kerja. Harusnya bisa bantu keluarganya. Yang penting, kamu bisa kuliah dengan nyaman dulu. Ya sudah, ibu mau langsung bilang ke Mas Adit sebelum dia berangkat kerja. Assalamualaikum. Adit? Waalaikumsalam, Bu. Masuk, Bu. Ngapain sih, Bu? Pagi-pagi sudah datang saja ke sini. Baru juga pagi, belum sempat tenang sudah ada saja urusan. Makanya aku malas kalau rumah dekat sama mertua. Sedikit-sedikit datang, sedikit-sedikit minta. Gak pernah mikir kita lagi butuh apa di sini. Pasti ada saja maunya. Gak mungkin cuma silaturahmi. Ujung-ujungnya ya soal uang lagi. Ada apa, Bu? Kelihatannya serius. Ibu sebenarnya ada perlu sama kamu. Itu, adikmu, Sinta, akhir-akhir ini dia sering mengeluh. Dia capek naik angkutan umum terus. Tiap hari harus berdesakan, kadang sampai telat masuk kuliah. Ibu kasihan lihat dia, Adit. Teman-temannya sudah pada bawa motor sendiri. Ibu ingin kamu bantu dia. Terus? Bantu bagaimana, Bu? Kalau bisa, kamu belikan dia motor. Motor, Bu? Itu kan biayanya besar. Ibu tahu, tapi ini untuk kuliahnya, Adit. Ibu tidak mau dia terus kesulitan di jalan. Kasian, capek di perjalanan. Belum lagi kalau hujan. Tapi kondisi aku sekarang juga lagi banyak kebutuhan, Bu. Adit, walau kamu sudah menikah, adikmu itu tanggung jawab kita juga. Masa kamu biarkan dia terus begitu?
Kamu mau pikir sampai kapan, Adit? Dia butuh sekarang. Ibu tidak minta untuk ibu. Ini untuk masa depan adikmu. Kalau bukan kamu yang bantu, siapa lagi? Aku nggak bilang nggak mau bantu, Bu. Tapi harus dipikirkan dulu. Dari tadi saya dengar, ternyata soal itu lagi ya, Bu. Belum cukup juga ya, Bu. Sekarang minta dibelikan motor. Rina, ini untuk kebutuhan kuliah adiknya Adit. Itu adik suamimu, Rina. Wajar kalau dibantu. Kuliah atau gaya hidup, Bu? Rina, jangan bicara begitu. Rina, jangan selalu berpikir buruk begitu. Kalau bukan keluarga yang bantu, siapa lagi? Ibu tidak menyangka kamu berpikir seperti itu. Aku cuma jujur, setiap bulan kita keluar uang terus, dibantu terus, Bu. Dari kemarin-kemarin juga begitu. Kamu bilang mau atur keuangan. Ini yang kamu maksud. Aku belum bilang setuju. Tapi pasti ujung-ujungnya iya. Saya realistis, Bu. Kita ini bukan orang kaya. Ya jangan semuanya dibebankan ke kami. Aku capek, Mas. Setiap hari mikirin uang, tapi selalu ada saja yang minta. Ini kenyataan, Bu. Baik, kalau memang berat, ibu tidak akan minta lagi. Ibu hanya ingin anak ibu bisa kuliah dengan layak. Kalian jangan begini. Bu, jangan begitu. Kamu puas sekarang. Aku cuma tidak mau kita terus-terusan keluar uang. Tapi cara kamu salah. Sudahlah, aku mau berangkat kerja saja. Pusing kepalaku. Aku mau beli motor apa ya? Kalau aku sudah punya motor sendiri, enak ya. Nggak capek lagi naik angkutan umum tiap hari. Bu, gimana kata Mas Adit? Mas Adit bilang apa? Mau bantu beliin aku motor nggak? Dibelikan gimana, Nak? Ibu sudah coba ngomong sama masmu. Ibu lagi ngobrol baik-baik, berharap masmu ngerti. Tapi si Rina itu ikut-ikut saja. Belum selesai ibu bicara, dia sudah nyela. Katanya kita ini selalu minta bantuan terus, seolah-olah kita ini beban. Padahal ini kan untuk kamu kuliah, bukan untuk hal yang gak jelas. Bener-bener itu Rina bikin ibu kesal saja. Suasananya jadi gak enak, ibu juga jadi gak dihargai. Daripada makin ribut, ibu akhirnya pilih pergi saja. Aku tuh capek, Bu. Teman-teman aku sudah pada bawa motor semua. Ibu juga capek, Nak, kalau setiap datang malah diperlakukan begitu. Hah, nyebelin banget sih dia. Sok ngatur-ngatur. Padahal ini kan buat kuliah aku, bukan buat yang aneh-aneh. Pelit banget. Padahal kan Mas Adit itu kakakku. Kalau dibuang rugi, kalau dimakan dibilang nggak layak. Padahal masih bisa dimanfaatkan. Semua serba salah, tapi uang tetap harus cukup. Daripada dibuang percuma, mending dikasih saja. Bu Sari pasti mau. Daripada nggak dapat apa-apa, mending dia makan sayur dari aku kan lumayan bisa buat kenyang. Itu mantunya Bu Nani kan, si Rina? Iya, yang rumahnya di ujung itu. Tampangnya judes banget ya. Iya, aku juga perhatiin. Jalan lewat saja langsung lurus, kayak nggak lihat orang. Nggak pernah negor orang kalau lewat. Padahal kita ini tetangga. Ya minimal senyum atau sapa lah. Heran aku, orang baru di sini, tapi sikapnya begitu. Makanya, jadi kelihatan sombong. Ya, begitulah. Sekarang kan sudah mulai kelihatan sifat aslinya. Itu Bu Nani ke arah sini. Bu Nani, pagi Bu. Pagi. Sekarang sudah punya menantu ya, Bu? Iya, sudah. Sekarang tinggal di samping dekat rumah ibu ya Bu? Iya, itu di samping rumah saya. Orangnya gimana, Bu? Baik kan? Ya, namanya juga orang beda-beda ya. Oh, maksudnya? Ya, ada saja yang bikin saya kepikiran. Kadang kalau ngomong itu kurang enak. Loh, kenapa memang, Bu? Saya juga jadi serba salah kalau mau ngomong sama si Adit. Ya, saya juga sebenarnya nggak enak cerita. Nggak apa-apa, Bu. Kita cuma ngobrol aja. Tadi saya ke rumah Adit, niatnya cuma mau minta bantuan. Bantuan apa Bu? Untuk adiknya, kan butuh motor buat kuliah. Oh, itu penting sih, Bu. Iya, tapi belum selesai saya bicara. Si Rina langsung ikut campur. Loh, ikut campur gimana Bu?
Dia bilang kita ini selalu minta bantuan terus, seolah-olah kita ini beban. Aduh, sampai begitu ya? Pantes saja ibu tadi bilang kepikiran. Padahal itu keluarga sendiri. Iya, saya sampai malu sendiri di depan anak saya. Saya cuma mau bantu anak, tapi malah dianggap macam-macam. Iya, kelihatan sih orangnya agak dingin. Bu Rina, ada apa Bu? Tumben pagi-pagi sudah mampir ke rumah saya. Oh, ini Bu, cuma makanan lebih saja. Daripada dibuang, ya sudah saya bawa ke sini. Masih bisa dimakan kok. Alhamdulillah, makasih banyak ya Bu Rina. Sering-sering repotin Ibu lagi. Nggak usah sungkan Bu, ambil saja. Semoga berkah terus ya rezekinya Bu. Semoga dibalas kebaikannya. Masuk dulu Bu, kalau ada waktu. Wah, nggak usah Bu, saya cuma sebentar. Ya sudah, saya pamit dulu ya. Lumayan nggak jadi mubazir. Iya, ternyata begitu sifatnya. Pantes saja ya. Tuh, dia si Rina. Iya, yang suka ikut campur urusan mertua. Gayanya saja sudah kelihatan. Sok tahu begitu. Pantes saja sombong. Lanjutkan saja Bu, nggak usah berhenti. Enggak, Bu Rina. Ini cuma ngobrol biasa. Ngobrol biasa atau ngomongin orang? Kami nggak bermaksud apa-apa, Bu. Kami cuma dengar dari cerita. Saya dengar kok dari tadi. Katanya saya suka ikut campur urusan mertua saya sama anaknya. Kalian tahu apa tentang saya? Cerita siapa? Oh, dari sana ya? Enak sekali ya ngomongin orang di belakang. Kalian nggak tahu apa yang saya hadapi tiap hari. Tapi sudah berani menilai. Bisa-bisanya pagi-pagi sudah ngomongin aku ke tetangga. Bikin aku malu saja di depan orang-orang, seolah-olah aku ini yang paling salah. Padahal mereka juga nggak tahu apa yang aku hadapi. Enak saja menilai dari luar. Semua jadi ngomongin aku. Mulai dari tetangga sampai keluarganya sendiri. Benar-benar bikin aku emosi. Ini sayur masih enak kok, walaupun sudah 3 hari di kulkas. Masih bisa dimakan lah. Pasti Bu Sari juga bersyukur banget kalau dapat makanan begini. Daripada dibuang, sayang sekali. Rasanya agak asam sedikit. Masih aman lah. Sekarang apa-apa mahal. Harga naik semua. Mau hemat saja susah. Harusnya bisa nabung lebih. Dulu masih bisa beli emas 1 gram. Sekarang setengah gram saja sudah berat. Makanya harus pinter-pinter ngatur. Hari ini aku masak daun singkong saja. Ya, lumayan enak, terus harganya murah lagi. Dapatnya juga banyak, bisa buat beberapa kali makan. Besok tinggal dihangatkan saja, jadi nggak perlu repot masak pagi-pagi. Hemat tenaga, hemat biaya. Assalamualaikum, Rina? Tumben dipanggil nggak nyaut. Lagi ngapain sih? Itu Mas Adit sudah pulang. Sudahlah, males aku nemuin dia. Percuma aku bilang sama dia. Pasti ujung-ujungnya aku yang disalahkan lagi. Lebih baik pura-pura nggak denger saja. Biar saja dia panggil-panggil. Assalamualaikum, Rina? Rin, kok kamu dipanggil dari tadi diam saja? Aku pulang kerja, biasanya juga kamu sambut. Kamu kenapa sih? Masih marah sama aku? Soal tadi ya? Aku tuh bukan marah soal tadi. Yang bikin aku marah itu ibumu, Mas. Aku dengar sendiri orang-orang ngomongin aku di luar. Katanya aku ikut campur urusan kamu sama ibumu. Itu pasti dari cerita ibumu kan? Masalah kita di dalam rumah, kenapa harus diceritain kemana-mana? Aku jadi bahan omongan orang, Mas. Aku malu. Kenapa sih ibumu harus cerita ke tetangga segala? Seolah-olah aku ini yang paling salah. Aku ini istrimu, Mas, bukan orang luar. Ya ampun, Rin. Nggak mungkin lah ibu aku jelek-jelekin kamu. Kamu mungkin salah dengar. Aku kenal ibu aku. Kayaknya nggak mungkin dia berbuat sejauh itu. Kita jangan langsung berburuk sangka dulu ya. Apaan sih kamu, Mas?
Aku itu dengar sendiri, bukan katanya orang. Aku langsung tanya juga sama ibu itu. Pasti ibumu yang cerita, siapa lagi? Kenapa sih kamu itu nggak pernah percaya sama aku? Aku ini istrimu, Mas. Harusnya kamu di pihak aku. Tapi tiap ada masalah, kamu selalu bela ibumu. Aku capek, Mas. Bener-bener capek. Rin, ini kan sayur daun singkong tadi malam ya? Iya, tinggal dihangatkan saja. Kan masih banyak. Kok perutku jadi kurang enak ya tadi malam habis makan sayur ini? Paling kamu saja yang lagi nggak enak badan. Enggak, Rin. Tadi malam sebelum makan ini perutku baik-baik saja. Setelah makan sayur ini jadi nggak nyaman. Ada nggak menu lain? Ya sudah, kalau nggak mau makan ya nggak usah. Nggak ada, itu saja cukup. Ya sudah, aku nggak makan ini lagi. Nanti di kerjaan malah nggak nyaman. Terserah kamu saja. Aku mau ke rumah ibu dulu sebentar. Sinta, ibu sudah masak belum? Sudah, Mas. Tuh, ibu juga lagi di dapur, lagi cuci piring. Andi, tumben pagi-pagi ke sini. Aku numpang makan di sini ya. Loh, di rumah nggak makan? Si Rina nggak masak? Di rumah cuma ada sayur daun singkong semalam, dipanasin lagi. Tadi aku makan, tapi perutku malah nggak enak. Loh, itu kan makanan kemarin. Ibu sudah pernah bilang kan, jangan makan yang sudah lama begitu. Aku juga sudah bilang, tapi Rina nggak mau dengar, katanya dia mau hemat. Ya ampun, itu bukan hemat, itu namanya membahayakan. Ya sudah, nanti ibu coba nasehatin Rina. Tapi pelan-pelan saja ya, Bu, supaya Rina juga bisa mengerti. Assalamualaikum Rina, ada yang ibu bicarakan sama kamu. Loh, kamu makan sayur daun singkong itu? Itu kan sisaan kemarin ya? Iya, masih bisa dimakan, Bu. Oh, masih ya? Ibu kira sudah dibuang. Sayang kalau dibuang. Iya sih, hemat itu bagus. Tapi kalau sampai dimakan lagi setelah lama, takutnya malah jadi masalah. Nggak apa-apa kok, Bu. Mudah-mudahan saja. Soalnya, Andi tadi bilang, perutnya jadi nggak enak. Itu bukan karena makanan ini. Iya, semoga saja bukan. Ibu cuma takut saja. Kalau sampai orang lain juga ikut makan, jangan sampai jadi bahan omongan. Bu, gimana tadi? Sudah nasehatin si Rina? Dia marah nggak, Bu? Aku takut malah makin besar masalahnya. Soalnya Rina lagi sensitif banget akhir-akhir ini. Sudah, ibu tadi sudah coba ngomong baik-baik. Tapi ya begitu, Rina itu nggak mau dengar. Merasa paling benar saja. Ibu cuma ngingetin soal makanan, biar hati-hati. Tapi jawabannya malah seperti ibu yang salah. Ibu ini serba salah. Mau diam, dibilang nggak peduli. Mau ngomong, dibilang ikut campur. Padahal ibu cuma nggak mau terjadi hal yang buruk. Ya sudah, Bu, kalau begitu aku berangkat kerja dulu. Rin, aku berangkat kerja dulu ya. Rin, kok diem saja sih? Rin, ya ampun Rin, aku tuh nggak bilang apa-apa ke ibu. Nggak bilang apa-apa. Buktinya tadi ibu kamu sampai nasehatin aku. Kalau kamu nggak cerita, dari mana ibu kamu tahu? Kenapa sih, Mas? Kamu segala ngadu ke ibu cuma gara-gara masalah makan saja. Aku cuma bilang ibu supaya nasehatin kamu baik-baik soal makanan itu, supaya kamu jangan simpan makanan yang sudah nggak enak. Aku takut kamu kenapa-kenapa, Rin. Nasehatin apa lagi? Jadi sekarang aku yang salah lagi. Bukan begitu maksud kamu. Dari tadi kamu ngomong itu terus, Mas. Ujung-ujungnya aku juga yang salah. Cuma apa? Cuma bela ibumu lagi. Sudah jelas aku jadi bahan omongan tetangga. Sekarang kamu tambah lagi, seolah-olah aku ini nggak becus urus rumah. Bukan begitu maksud aku. Aku cuma khawatir, itu saja. Kok semuanya jadi besar begini sih? Aku ini tiap hari mikir gimana caranya uang cukup. Belanja listrik, kebutuhan rumah, semua aku yang hitung. Tapi apa yang aku dapat? Dibilang pelit, dibilang salah, bahkan digosipin. Kamu enak, Mas. Tinggal kerja, pulang, makan. Pernah nggak kamu mikir gimana aku harus hemat setiap hari? Aku juga mikirin, Rin. Mikir, tapi tetap saja bela ibumu. Aku ini istrimu, harusnya kamu di pihak aku, bukan malah bikin aku makin jatuh. Aku capek, Mas.
capek banget. Kalau semua yang aku lakukan selalu salah, ya sudah, kamu saja yang ngatur semuanya. Kayaknya ibu lagi tidur. Pintu rumahnya juga tertutup. Ya sudahlah, langsung saja aku ke pasar. Silahkan kak, bajunya murah-murah, mulai dari 30 ribuan aja. Mau cari apa bu? Saya mau cari daster yang lagi viral. Ada nggak? Daster yang lagi viral ada kok, bagus-bagus. Saya ambilkan dulu ya. Nah ini bu, yang ini bahannya adem, harganya 65 ribu. Lah, tadi katanya 30 ribu. Kok jadi 65 ribu? Ah, bisa saja ya. Masa tiba-tiba dinaikin harganya? Iya bu, maksudnya mulai dari 30 ribu, bukan semua barang 30 ribu ya. Udah deh, 30 ribu aja ya. Saya ambil 2 kalau segitu. Waduh, maaf ya bu, belum bisa kalau harga segitu. Ya sudah, kalau nggak bisa, saya beli 1 aja deh. Besok-besok kalau jualan yang jujur ya. Aduh, merinding banget aku kalau ada pembeli yang nawarnya sampai setengah harga begitu. Aduh, malas banget aku. Malah ada ibu itu di depan rumah. Udahlah, aku lagi nggak mood negor-negor. Mending langsung masuk rumah aja deh. Dasar si Rina, nggak punya sopan santun. Ada aku di sini, nggak mau negor. Kayaknya habis beli baju tuh dia. Katanya hidup harus hemat. Taunya boros buat diri sendiri. Ya ampun, kok air ini nggak dingin sih? Jangan-jangan kulkasku rusak lagi. Aduh, ada aja kebutuhan nggak terduga. Ini sisa makananku gimana ya? Sayurnya kayaknya udah agak bau asam dikit. Tapi aku juga udah bosen makan ini terus dari kemarin. Kalau dibuang sayang banget. Tapi kayaknya masih bisa dimakan deh. Ah, mending aku kasih ke Bu Sari aja. Pasti dia seneng banget. Bu Sari, kebetulan banget saya mau ke rumah ibu. Iya Bu Rani. Ini bu, biasa ada sayur nggak kemakan. Buat ibu aja ya, sayang kalau dibuang. Alhamdulillah. Kebetulan perut saya juga lagi lapar banget. Nanti saya makan sama nasi ya Bu. Makasih banyak ya Bu. Semoga kebaikan ibu dibalas sama Tuhan. Iya bu, sama-sama. Sejak pagi, Bu Sari belum sempat makan apapun. Tanpa curiga sedikit pun, ia langsung menyantap sayur daun singkong itu dengan lahap. Setelah makan, Bu Sari melanjutkan aktivitasnya. Ia merapikan pakaian dan membereskan rumah seperti biasa. Namun tidak lama kemudian, perutnya mulai terasa tidak nyaman. Rasa itu perlahan berubah menjadi nyeri, hingga akhirnya menjadi sakit yang melilit dan tak tertahankan. Bu Sari mulai meringis kesakitan, tubuhnya melemah. Ia memegang perutnya sambil mencoba berdiri. Dalam kondisi yang semakin parah, Bu Sari memutuskan untuk meminta bantuan. Dengan langkah tertatih dan napas tertahan, ia berjalan menuju rumah Rina, berharap ada yang bisa menolongnya. Bu Rina, tolong Bu. Aduh Bu, perut saya sakit sekali. Tolong Bu, tolong bawa saya ke klinik. Saya habis makan sayur dari ibu tadi. Sejak itu perut saya langsung sakit. Lah, kok Bu Sari malah nyalain saya sih? Mana saya tahu Bu Sari sakit karena makan sayur dari saya. Siapa tahu dia makan yang lain juga. Jangan asal nuduh, Bu. Saya nggak makan apa-apa lagi, Bu. Cuma makan sayur itu. Aduh, nggak kuat, Bu. Sakit sekali. Tolong, bawa saya ke klinik. Loh, ada apa ini? Bu Sari, ada apa? Pak Adit, tolong saya. Perut saya benar-benar sakit. Ini gara-gara saya makan sayur dari Bu Rina tadi. Tolong, saya nggak kuat lagi. Ya ampun, Rina. Aku kan sudah bilang, jangan kasih orang makanan sisa. Kamu ini kenapa sih? Sekarang, kamu harus tanggung jawab. Ini semua karena kamu. Apa sih kamu, Mas? Kamu juga langsung percaya begitu saja? Gak mungkin sayur yang aku kasih itu bikin dia sakit perut. Masih layak dimakan kok. Pasti bukan karena aku. Kamu masih saja menyangkal, Rina. Kamu benar-benar ya? Ya sudah, ayo Bu Sari. Saya bawa ke rumah sakit sekarang.
Meski semua sudah terjadi di depan mata, Rina masih tetap merasa dirinya benar. Ia terus menyangkal bahwa sakit yang dialami Bu Sari bukan karena sayur darinya. Dengan rasa kesal dan ego yang masih tinggi, Rina justru memutuskan untuk memakan sendiri sayur itu. Beberapa saat berlalu, awalnya tidak terjadi apa-apa. Rina bahkan sempat merasa dirinya memang benar. Namun tak lama kemudian, perutnya mulai terasa tidak nyaman. Rasa itu perlahan berubah menjadi nyeri yang semakin kuat. Dan dalam hitungan menit, rasa sakit itu berubah menjadi siksaan yang melilit hebat. Rina memegangi perutnya, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Rasa sakit itu begitu tajam hingga membuatnya tak sanggup berdiri. Air mata pun jatuh, bukan lagi karena marah, melainkan karena rasa sakit yang tak tertahankan. Rina hanya bisa diam merasakan sakit. Di saat itulah Rina mulai menyadari bahwa apa yang ia lakukan telah berbalik pada dirinya sendiri.